sekedar formalitas, tidak ada pengaruhnya dalam proses keberlanjutan kebijakan atau program. Kemudian yang ketiga, selaraskan dengan tujuan kebijakan, yaitu proses partisipasi harus jalan dengan tujuan kebijakan agar menghasilkan keputusan yang relevan dan implementatif. Fokusnya yaitu pada integrasi partisipasi dalam seluruh siklus kebijakan publik. Jadi kualitas lebih penting dari kuantitas, di mana partisipasi yang bermakna inklusif dan berpengaruh lebih berdampak daripada banyaknya peserta tanpa kontribusi yang substantif. Jadi harus dipastikan bahwa partisipasi itu benar-benar memiliki dampak nyata, bukan sekedar yang simbolik. Lanjut, prinsip dan hasil yang perlu dihindari dalam partisipasi publik, di mana agar partisipasi publik ini benar-benar berkontribusi pada tata kelola yang baik, yaitu governance, kebijakan perlu memastikan prinsip-prinsip kunci dan menghindari praktik yang hanya simbolik. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu ada 3 poin. Pertama, kewenangan nyata, di mana partisipasi harus memiliki pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan, bukan sekedar memberikan masukan tanpa tindak lanjut. Yang kedua, harus inklusif, di mana pastikan keterlibatan semua kelompok, terutama yang terpinggirkan, untuk menghindari adanya dominasi dari kelompok tertentu. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas. Dalam hal ini adalah proses dan hasil partisipasi harus transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian hal-hal yang harus dihindari kalau kita bicara tentang partisipasi yaitu tokenisme. Itu jangan melibatkan warga hanya sebagai pelengkap untuk legitimasi tanpa memberikan ruang pengaruh yang sebenarnya. Dan yang kedua adalah formalitas tanpa dampak. Itu harus hindari proses yang hanya memenuhi prosedur formal tetapi tidak menghasilkan perubahan atau dampak nyata. Jadi inti implikasi ini adalah partisipasi yang efektif membutuhkan desain institusional yang tepat, kewenangan nyata, inklusivitas yang luas, dan akuntabilitas yang kuat, serta menghindari tokenisme dan formalitas yang tanpa dampak. Kemudian kita lanjut. Berikutnya adalah konteks di Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan di awal, ini sudah saya singgung tentang musrembang. Musrembang, kalau di desa disebut musrembang des, musyawarah pembangunan desa. Ini merupakan perencanaan pembangunan yang di dalamnya ada forum partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa atau kelurahan hingga nasional. Namun dalam prakteknya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak kasus yang faktanya seperti itu, bahkan dalam penelitian ketika saya S2 dulu memperlihatkan bahwa walaupun dikatakan kebijakannya itu dalam proses pembuatan APBDes itu harus dirancang mulai dari tingkat RT, kemudian masuk di musrembang des, faktanya itu seringkali yang dimasukkan tidak sesuai dengan pada saat apa yang disampaikan dalam proses rapat. Nah, permasalahan musrembang masih belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi yang bermakna dan efektif seperti yang saya jelaskan tadi, di mana terdapat kondisi adanya koordinasi yang lemah, yaitu koordinasi antara sektor dan antara level pemerintahan itu belum berjalan secara efektif. Hal ini menyebabkan tumpang tindih program dan usulan yang tidak terintegrasi. Kemudian yang kedua, pengaruhnya terbatas, hasil musrembang seringkali tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan dan alokasi anggaran. Dan yang terakhir adalah representasi belum optimal, di mana kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok miskin itu belum terwakili secara memadai dalam proses musrembang. Jadi perlu penguatan desain institusional, yaitu diperlukan adanya musrembang yang partisipasi warga itu menjadi lebih bermakna, inklusif, dan berdampak nyata terhadap pembangunan desa, bukan sekedar formalitas. Sekali lagi saya mengatakan tentang hal itu ya. Kemudian diharapkan untuk saran bagi jika ada penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu agenda untuk Bu Melati, saya potong. Ini agaknya Zoom meeting kita berakhir dalam 1 menit lebih gitu ya. Jadi nanti kalau terpotong, tiba-tiba berhenti, kita balik lagi ya.
Siapa? Maaf, saya potong. Siapa? Saya Mohon nggak maaf, tahu Pak. kenapa dia menjadi limited gitu ya. Biasanya kan unlimited secara otomatis gitu. Info dari Pak Ya, Ketua katanya sudah nggak berlangganan UNED, Pak. Jadi dari tadi enggak memang ya. Tapi kemarin kita sudah bisa unlimited. Yang iya, dua pertemuan kemarin kan gitu. Ya, iya, iya, oke lah. Ya, iya. Mohon maaf, Pak. Saya lanjut, ya, Pak. ya silakan. Sorry. Iya. Arah penelitian selanjutnya ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, penguatan pendekatan empiris, yaitu diperlukan lebih banyak studi lapangan dalam dengan data primer untuk menguji efektivitas partisipasi warga. Kemudian yang kedua, operasionalisasi variabel, di mana konsep partisipasi itu perlu diterjemahkan ke dalam indikator operasional yang terukur dan dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, integrasi desain dan proses, yaitu menggabungkan pendekatan struktural seperti desain institusi dan pendekatan proses seperti dialog, kemudian trust, dan kepemimpinan. Kemudian yang keempat adalah analisis relasi kekuasaan, yaitu menggali bagaimana relasi kekuasaan mempengaruhi siapa yang berpartisipasi, bagaimana, dan dengan hasil yang seperti apa. Yang kelima adalah studi partisipasi digital, yaitu meneliti peluang, tantangan, dan efektivitas partisipasi warga melalui platform digital dan media sosial. Jadi, dalam hal ini kita menuju pada analisis yang lebih komprehensif, menghasilkan pemahaman yang lebih akurat, kontekstual, dan relevan untuk kebijakan publik yang inklusif dan efektif. Ya, oh hilang lagi. Hilang Pak. Apa sudah kelihatan, Pak? Ya, ya silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Eh, waalaikumsalam. Sore. kami, saya ingin mempresentasikan tentang tulisan atau membuat critical review tentang artikel yang ditulis oleh Fung, yaitu Putting the Public Back into Governance, dengan judul Analisis Desain Institusional dalam Administrasi Publik, Relevansi Tata Kelola Global, Realitas Lokal. Oke. Eh, Di dalam artikel Fung itu sedikit menjelaskan, dia menggambarkan tentang penurunan kepercayaan oleh masyarakat, kepercayaan sistematis pada institusi perwakilan konvensional, eh, persepsi publik kebijakan dibajak oleh kepentingan elit, yaitu turun, terus terciptanya jurang pemisah antara pemerintah sentralik dan realitas konstituen. Secara gampang, Fung itu menjelaskan tren kepercayaan publik yang turun, yang secara sistematis turun. Nah, dia juga menjelaskan tentang demokrasi KUB, siapa yang hadir, yaitu yang kedua bagaimana komunikasi terjalin antara deliberasi versus konsultan pasif. Yang ketiga, sebesar apa otoritas yang diberikan, saran dan kekuatan veto. Oke. Di Fung juga menjelaskan tentang 3 pilar partisipasi publik, ada legitimasi, efektivitas, dan keadilan sosial. Dalam legitimasi, warga menyusun ulang peta distrik secara adil. Strategi kasusnya itu Fung mengambil contoh California Redistricting Commission. Terus efektivitas itu mengambil kasus jaringan medis C3N. Lalu ada keadilan sosial, Ya,
Iya, Pak Pandu, terima kasih. Sepertinya saya ingin mendengar eh, apa kritik terhadap artikel itu sendiri gitu ya, dengan membawa satu perspektif yang berbeda. Gitu. Di mana itu tadi? Saya belum mendengar itu, Pak Pandu. Iya, eh, belum selesai ya. Oke. Hmm, hmm, hmm. Jadi ya, betul. Hmm, hmm. Ya karena masih pada proses peringkasan semata gitu. Dan apa untuk kritik saya kira tentukan Pak Pandu ya standing position Anda di mana gitu ya. Ambil salah satu perspektif yang menurut Anda paling tepat untuk melihat menyoroti kelemahan itu gitu ya. Sebab saya kira tentu setiap artikel punya kekuatan kelemahan ya, dan yang menjadi concern kita tentu saja adalah bagaimana agar kelemahan yang ada dalam artikel itu kemudian bisa kita uh, apa uh, uh, kita upayakan untuk bisa diperbaiki dalam tanda kutip tentu saja ya, karena tentu ini versi kita sebagai akademisi yang berusaha untuk melakukan uh, pengembangan keilmuan gitu ya, tentu tidak dalam konteks menjatuhkan, tidak dalam konteks menyalahkan, tapi lebih cenderung pada melengkapi. Sebab tentu kita paham betul sebagai akademisi bahwa sebetulnya posisi kita masing-masing itu sama seperti kalau kita sedang menyusun puzzle gitu ya. Kita ada di sudut kanan atas, yang lain ada di sudut kiri bawah segala macam, sehingga gambaran dari kontribusi kita itu sebenarnya adalah gambaran utuh dari pengetahuan yang sedang membahas pada isu tertentu, kan sebatas itu saja sebenarnya. Jadi tidak dalam kerangka untuk menyalahkan, mengalahkan gitu ya, tidak. Tapi lebih pada spirit untuk melengkapi, dan sekecil apapun yang sudah kita sumbangkan tadi itulah kontribusi kita sebagai akademisi gitu ya. Jadi itu yang terpenting ya, sehingga bagi saya kita tidak perlu berkecil hati karena hanya menyumbangkan satu titik ide saja gitu. Bagaimanapun titik itu melengkapi pasal yang ada gitu ya. Bahkan kemudian sebetulnya sekali lagi kalau kita mau idealis gitu ya, semakin spesifik semakin bagus gitu ya, tapi tentu semakin detail gitu. Apa yang akan kita kembangkan gitu, tidak kemudian justru sebaliknya gitu ya, berusaha untuk menjelaskan semuanya gitu ya, tapi sepertinya kita tentu memiliki keterbatasan untuk bisa melakukan hal semacam itu. Nah itu saya kira masih ada yang, Bu Dini kayaknya tertarik untuk presentasi, silakan. Ya, ya. Terima kasih Pak Pandu ya. Ya, sorry. Hmm. Ya baik, sebentar Pak, saya share materinya. Ya, silakan. Tuh kan mau habis lagi dah. Hmm. Nanti kalau habis lagi, balik lagi ya. Sorry. Silakan. Iya, ya. Tapi minggu depan sudah Pak Adi yang nemani, ya, yang nemani itu diskusi. Saya sudah cukup saja 3 kali. Oke.
Ya, sudah terlihat Bu Dini, tapi masih mute itu. Unmute dulu. Suaranya belum keluar. Baik. Di mana tadi share-nya? Izin Pak, saya share ulang. Sudah Bu, sudah kelihatan. Oh, sudah. Sudah. Kok saya tidak melihat ya Pak? Mohon izin. Oh ya, mau diulang lagi? Iya, mohon izin saya ulang dulu Pak. Silakan. Tidak terlihat. Ini. Siap. Sudah terlihat Ya. ya Pak? Belum. Prosesnya sudah. Iya. Baik ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat sore, Prof dan Saya rekan-rekan belum Prof Bu. Enggak apa-apa, Prof, ini Jangan doa. manggil Prof. Amin. Doa. Baik, saya coba besarkan. Baik. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya mencoba mempresentasikan sedikit tinjauan kritis terhadap gagasan Archon Fung dalam artikelnya yang berjudul Putting the Public Back into Governance, The Challenge of Citizen Participation and Its Future, yang diterbitkan pada tahun 2015. Jadi tema utama presentasi ini adalah bagaimana publik atau warga dapat dikembalikan kepada posisi yang lebih bermakna dalam tata kelola pemerintahan. Selama itu administrasi sering dipahami sebagai urusan birokrasi, regulasi, dan prosedur formal. Namun, Fung mengingatkan bahwa tata kelola publik ini tidak cukup hanya dijalankan oleh pemerintah jadi secara hierarkis dari atas ke bawah saja. Nah, dalam masyarakat yang semakin kompleks, itu pemerintah tidak bisa lagi menjadi satu-satunya aktor yang menentukan kebijakan. Jadi warga perlu dilibatkan bukan hanya sebagai penerima layanan, tapi juga sebagai pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kepentingan, dan kapasitas untuk ikut membentuk keputusan publik. Ya, namun presentasi ini juga tidak akan memandang partisipasi secara romantis. Partisipasi warga tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang lebih baik. Tentunya efektivitas partisipasi itu sangat tergantung pada bagaimana partisipasi itu didesain secara kelembagaan. Di sini kita lihat di slide ini menegaskan gagasan utama presentasi dari slide ini adalah partisipasi warga itu bukanlah nilai normatif yang secara otomatis pasti akan berdampak positif atau berdampak baik. Partisipasi adalah sebuah desain kelembagaan. Artinya kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa masyarakat itu harus dilibatkan. Pertanyaan yang lebih penting adalah dilibatkan dalam bentuk apa, melalui mekanisme apa, siapa yang dilibatkan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap keputusan publik. Dalam konteks perubahan struktural administrasi publik, itu terjadi pergeseran dari model birokrasi hierarkis yang bersifat top-down, itu menuju tata kelola yang kolaboratif atau collaborative governance. Nah, pada model lama, pemerintah menjadi pusat pengambilan keputusan. Jadi warga itu lebih banyak ditempatkan sebagai objek kebijakan atau penerima layanan saja. Nah, sebaliknya dalam tata kelola kolaboratif warga atau organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, sektor privat, dan pemerintah itu berada dalam jaringan interaksi yang lebih kompleks. Jadi keberhasilan pelibatan masyarakat tidak hanya bergantung pada niat baik pemerintah saja, tetapi juga pada struktur politik, mekanisme pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, serta kemampuan warga untuk benar-benar mempengaruhi kebijakan. Jadi pesan penting dari slide ini adalah bahwa partisipasi itu harus dilihat sebagai persoalan institusional, bukan sekadar prosedur administratif. Nah, pada slide ini kita melihat spektrum atau rentang bentuk partisipasi warga. Di sisi paling sederhana, itu terdapat bentuk partisipasi konvensional seperti public hearing atau dengar pendapat publik.
Model ini banyak digunakan dalam pemerintahan, tapi seringkali hanya menghasilkan komunikasi satu arah saja. Pemerintah itu menyampaikan rencana, masyarakat diberi kesempatan berbicara, tetapi tidak selalu ada jaminan bahwa suara masyarakat kemudian akan mempengaruhi suatu keputusan. Nah, di bagian tengah itu terdapat mekanisme participatory budgeting dan mekanisme digital. Dalam model ini, masyarakat dapat terlibat langsung dalam menentukan alokasi sumber daya publiknya. Contoh yang sering disebut adalah pengalaman Porto Alegre di Brazil, seperti yang terdapat dalam artikel, di mana warga ikut menentukan prioritas penggunaan anggaran publik. Kemudian di sisi yang lebih kuat itu terdapat partisipasi seperti citizen assembly dan redistrict commission. Dalam mekanisme ini, warga tidak hanya memberi pendapat, masukan, tetapi juga dapat terlibat dalam isu-isu konstitusional, teknis dan politis itu menjadi sangat penting. Contohnya itu adalah British Columbia Citizen Assembly dan California Citizen Redistricting Commission. Nah, kalau dilihat di sini terlihat bahwa partisipasi itu tidak bersifat tunggal. Jadi ada partisipasi yang hanya simbolik, ada yang konsultatif, dan ada yang benar-benar memiliki konsekuensi terhadap keputusan publik. Maka kualitas partisipasi tidak hanya bisa dinilai hanya dari ada atau tidaknya suatu forum, tetapi dari kedalaman dan dampaknya. Di slide keempat ini memperkenalkan konsep penting dari Archong Fung, yaitu demokrasi cube. Demokrasi cube itu digunakan untuk menilai kualitas tata kelola partisipatif. Fung menekankan bahwa kualitas partisipasi itu tidak hanya diukur hanya dari volume atau jumlah forum yang disediakan. Banyaknya rapat publik, konsultasi, atau musyawarah itu tidak otomatis menjadi atau menunjukkan bahwa tata kelola itu sudah partisipatif. Ada 3 pertanyaan kunci dalam demokrasi cube. Pertama itu siapa yang berpartisipasi? Nah, ini berkaitan dengan keterwakilan peserta. Apakah yang hadir itu benar-benar mewakili keragaman masyarakat, termasuk kelompok miskin, rentan, minoritas, perempuan, komunitas adat, atau kelompok yang biasanya tidak didengar. Nah, yang kedua itu bagaimana proses partisipasi berlangsung. Ini berkaitan dengan metode komunikasi dan pengambilan keputusan. Apakah forum ini hanya berupa penyampaian pendapat satu arah saja, atau ada deliberasi, dialog, negosiasi, dan proses pembelajaran bersama. Yang ketiga, itu seberapa besar sih pengaruh partisipasi terhadap keputusan publik. Nah, ini pertanyaan yang paling krusial. Apakah masukan dari masyarakat tadi itu benar-benar mempengaruhi kebijakan atau hanya dicatat sebagai formalitas administratif saja? Nah, dengan 3 dimensi ini kita dapat membedakan antara partisipasi yang substansif dan partisipasi yang hanya bersifat prosedural saja. Nah, ini selanjutnya adalah 3 janji utama partisipasi. Jadi di slide ini menjelaskan 3 manfaat utama yang sering dikaitkan dengan partisipasi warga dalam tata kelola. Yang pertama itu adalah legitimasi demokratis. Ketika warga itu dilibatkan secara langsung, maka kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah itu dapat diperkuat. Ini sangat penting terutama ketika institusinya representatif seperti parlemen atau partai politik mengalami. Ya, lanjutkan lagi. Ya. Ya, silakan. Baik, saya besarkan dulu. Baik. Jadi pada slide ini kembali saya katakan bahwa ada 3 janji utama partisipasi. Sebentar Bapak. Ini. Slide ini menyatakan bahwa yang pertama itu legitimasi demokratis. Yang dimana ketika warga
warga dilibatkan secara langsung, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah pun diperkuat. Kemudian yang kedua itu adalah efektivitas pemerintahan yang saya katakan tadi bahwa partisipasi itu dapat ini yang kedua tadi belum sempat saya jelaskan. Yang kedua itu adalah efektivitas pemerintahan. Itu partisipasi dapat membantu pemerintah menyelesaikan persoalan publik yang kompleks atau yang disebut sebagai wicked problem, masalah seperti kemiskinan, kesehatan publik, tata ruang, pendidikan, dan lingkungan tidak hanya bisa diselesaikan hanya oleh birokrasi semata. Nah, pemerintah itu membutuhkan pengetahuan lokal dan pengalaman yang langsung dari masyarakat. Yang ketiga itu adalah keadilan sosial dan redistribusi. Maaf. Ini adalah dimensi yang paling sulit, bisa dikatakan paling sulit, di mana partisipasi idealnya itu tidak hanya memperbaiki proses, tetapi juga membantu mendistribusikan kekuasaan dari sumber daya yang dari distribusi kekuasaan dan sumber daya secara lebih adil. Dengan kata lain, sebenarnya partisipasi seharusnya memberi ruang itu bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk ikut menentukan arah kebijakan. Namun bisa dikatakan seperti yang akan saya bahas pada slide berikutnya nih, ketiga manfaat ini tidak selalu tercapai secara otomatis. Di sini bisa kita lihat bahwa ada 3 tantangan utama dalam partisipasi. Itu adalah yang pertama itu ketiadaan kepemimpinan sistematis. Nah, banyak inovasi partisipatif itu tergantung pada individu pemimpin tertentu, misalnya kepala daerah, pejabat birokrasi, atau aktivis masyarakat sipil. Nah, ketika pemimpin tersebut berganti, maka program partisipatif itu sering melemah atau bahkan hilang. Ini menunjukkan bahwa partisipasi itu belum benar-benar terlembagakan. Nah, ini kemudian tantangan yang kedua itu adalah krisis konsensus. Sampai sekarang masih belum ada kesepakatan luas mengenai peran partisipasi langsung dalam sistem demokrasi modern. Jadi sebagian pihak melihat partisipasi itu sebagai pelengkap demokrasi. Sebagian lainnya itu melihat sebagai koreksi terhadap kelemahan representasi formal saja. Nah, perbedaan pandangan ini membuat desain partisipasi itu seringkali tidak konsisten. Yang ketiga adalah bahaya trivialisasi. Ini terjadi ketika program partisipasi itu hanya menjadi formalitas semata. Jadi masyarakat diundang, forum diselenggarakan, notulen dibuat, tetapi keputusan sebenarnya itu sudah ditentukan sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini, partisipasi tidak lagi menjadi instrumen demokratis, melainkan sekedar legitimasi dari administrasi saja. Jadi tantangan terbesar itu bukan hanya bagaimana menghadirkan masyarakat dalam forum, tetapi bagaimana memastikan bahwa forum tersebut memang memiliki kekuatan. Nah, selanjutnya ini adalah kekuatan dari argumentasi Fung. Jadi pada slide ini disoroti kekuatan utama dari argumen Archon Fung. Itu mengatakan bahwa yang pertama, Fung itu memiliki keseimbangan analitis. Ia tidak meromantisasikan partisipasi itu seperti sesuatu yang pasti baik. Ia mengakui bahwa partisipasi dapat meningkatkan demokrasi, tetapi juga dapat gagal jika desain kelembagaannya itu lemah. Nah, sikap ini penting karena dalam kajian administrasi publik, partisipasi sering diperlakukan sebagai konsep yang selalu positif, padahal realitasnya jauh lebih kompleks. Nah, kedua, itu Fung memberikan panduan teknokratis. Ia tidak hanya berbicara secara normatif tentang pentingnya demokrasi deliberatif, tetapi juga menawarkan instrumen praktis untuk merancang dan menilai partisipasi. Jadi demokrasi cube itu adalah contoh konkret bagaimana teori dapat diterjemahkan menjadi alat analisis kebijakan. Nah, yang ketiga itu Fung berhasil melakukan pemisahan tujuan. Ia menunjukkan bahwa partisipasi itu dapat berhasil dalam satu aspek, tetapi juga bisa gagal di dalam aspek lainnya.
Misalnya sebuah forum partisipatif bisa meningkatkan legitimasi pemerintah, tetapi belum tentu menghasilkan keadilan sosial. Ini penting karena kita seringkali menilai partisipasi itu terlalu umum tanpa membedakan tujuan spesifiknya. Jadi kekuatan Fung itu terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan teori demokrasi, desain kelembagaan, dan praktik administrasi publik. Nah, kemudian di sini kita melihat titik buta metodologis dan kontekstualnya. Meskipun argumen Fung kuat, di sini ditunjukkan beberapa kelemahan atau titik buta yang perlu dikritisi di dalam artikelnya. Yang pertama itu adalah kelemahan metodologis. Klaim bahwa proliferasi partisipasi itu bersifat spekulatif masih belum sepenuhnya didukung oleh sensus, data kuantitatif sistematis, atau studi kasus komparatif yang kuat. Yang artinya kita perlu hati-hati ketika menyimpulkan bahwa praktik partisipatif itu benar-benar semakin meluas dan efektif di berbagai konteks. Yang kedua itu ada bias konteks barat. Banyak contoh yang digunakan itu berasal dari negara demokrasi barat seperti Amerika Serikat dan Kanada. Padahal konteks negara berkembang itu sangat berbeda. Jadi di banyak negara berkembang itu birokrasi semakin kuat, budaya politiknya paternalistik masih dominan, ketimpangan sosial tinggi, dan demokrasi elektoralnya itu seringkali belum sepenuhnya terkonsolidasi. Jadi dalam konteks seperti Indonesia misalnya partisipasi itu tidak dapat hanya diadopsi dari model negara maju saja. Kita perlu menyesuaikan dengan karakter lokal, kapasitas kelembagaan, relasi kuasa, budaya politik, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi kritik utama terhadap Fung itu adalah bahwa gagasannya sangat berguna, tetapi perlu dikontekstualisasikan agar relevan bagi negara-negara dengan struktur pemerintahan dan masyarakat yang juga berbeda. Di slide ini elite capture dan representasi semu itu dikatakan bahwa salah satu resiko paling serius dalam partisipasi itu yaitu elite capture atau penangkapan oleh elit, di mana forum partisipasi itu sering tampak terbuka secara prosedural. Semua warga seorang diberi kesempatan untuk hadir dan menyampaikan pendapat. Namun dalam praktiknya tidak semua warga memiliki kapasitas yang sama untuk partisipasi secara efektif. Kelompok miskin, minoritas, dan kelompok rentan itu sering menghadapi hambatan waktu, pendidikan, informasi, sumber daya ekonomi, dan rasa percaya diri politik. Jadi mereka mungkin hadir dalam forum tetapi tidak mampu mempengaruhi arah pembahasan dari pertemuan itu. Sebaliknya, elit lokal atau kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar itu sering lebih mudah mendominasi proses. Mereka lebih memahami bahasa administrasi, memiliki akses ke pejabat, memiliki jaringan politik, dan mampu mengartikulasi kepentingan itu secara kuat. Nah, akibatnya forum partisipasi yang tampak demokratis malah justru menjadi alat legitimasi bagi ketimpangan kekuasaan. Inilah yang disebut sebagai representasi semu. Secara formal masyarakat dilibatkan, tapi secara substansi keputusan itu tetap dikendalikan oleh aktor yang kuat. Jadi dikatakan pesan penting dalam slide ini adalah bahwa desain partisipasi itu harus secara sadar melindungi kelompok rentan. Tanpa itu partisipasi hanya akan memperkuat ketimpangan yang memang sudah ada. Kemudian di slide ini membahas tentang uji relevansi dalam konteks tata kelola lokal di Indonesia. Jadi slide ini akan membawa diskusi ke konteks Indonesia, khususnya tata kelola lokal. Jadi di tingkat lokal itu masih banyak masalah publik seperti kesehatan, kemiskinan, tata ruang, pendidikan, dan lingkungan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan birokratis dari atas ke bawah saja. Warga bukan hanya sebagai penerima layanan, tapi juga memiliki pengalaman langsung tentang masalah yang mereka hadapi. Nah, Indonesia itu sebenarnya memiliki berbagai
mekanisme partisipasi seperti musrembang yang dikatakan oleh Ibu Melati tadi, konsultasi publik dan partisipasi anggaran. Namun pertanyaannya adalah apakah mekanisme ini benar-benar memberikan ruang pengaruh bagi warga? Nah, ada 3 pertanyaan penting. Yang pertama itu adalah apakah warga memiliki ruang nyata untuk mempengaruhi keputusan atau sekedar memenuhi syarat administratif saja? Nah, yang kedua, apakah proses tersebut melibatkan kelompok rentan atau hanya diisi oleh suara-suara yang sudah kuat dan dekat dengan pemerintahan saja? Yang ketiga, apakah partisipasi menghasilkan perubahan kebijakan yang nyata atau hanya menjadi simbol prosedural? Nah, pertanyaan ini sangat relevan untuk mengevaluasi tata kelola lokal di Indonesia karena dalam banyak kasus partisipasi itu sudah ada secara formal tetapi belum tentu berdampak secara substansif. Nah, jadi kalau dilihat ini dari ritual administrasi ke konsekuensi politik, dia dalam slide ini membandingkan 2 paradigma partisipasi. Jadi paradigma lama itu melihat partisipasi sebagai ritual administratif. Pertanyaan utamanya hanya apakah masyarakat sudah dilibatkan atau belum. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi prosedur hukum dan formalitas. Hasilnya seringkali berupa representasi semu dan legitimasi kosmetik, bisa dikatakan demikian. Dalam paradigma ini, maka partisipasi itu diperlakukan seperti daftar cek administratif. Selama ada undangan, daftar hadir, berita acara, dokumentasi, maka proses itu dianggap selesai loh. Padahal belum tentu warga benar-benar mempengaruhi keputusan di dalam forum tersebut. Nah, sebaliknya pada paradigma baru itu melihat partisipasi sebagai proses yang memiliki konsekuensi politik. Pertanyaan utamanya bukan lagi sekedar apakah masyarakat hadir, tetapi siapa yang hadir, bagaimana proses berlangsung, dan apakah keputusan itu benar-benar berubah karena adanya partisipasi tersebut. Nah, tujuannya bukan hanya memenuhi prosedur, tapi juga melakukan redistribusi kekuasaan dan menyelesaikan masalah publik yang kompleks. Hasil yang diharapkan itu adalah pengaruh kebijakan yang nyata dan tata kelola yang kolaboratif. Nah, perubahan paradigma ini penting karena tanpa perubahan cara pandang, itu partisipasi hanya akan menjadi prosedur rutin yang tidak mengubah struktur kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. Nah, ini adalah sebagai kesimpulan utamanya. Jadi, dirangkum dari presentasi yang sudah ada di atas itu, dikatakan bahwa partisipasi warga tidak boleh hanya dipahami sebagai ritual administratif. Partisipasi harus dilihat sebagai mekanisme institusional yang memiliki konsekuensi politik nyata. Jika partisipasi tidak diberi kewenangan untuk mempengaruhi kebijakan, maka ia hanya menjadi alat untuk memuluskan frustasi, apatisme, sinisme publik. Masyarakat itu merasa dilibatkan, tapi pada akhirnya menyadari bahwa suara mereka itu tidak mengubah apapun. Nah, sebaliknya, partisipasi yang berhasil itu adalah partisipasi yang didesain secara institusional. Artinya, ada aturan, mekanisme, akses informasi, keterwakilan yang adil, perlindungan bagi kelompok rentan, serta hubungan yang jelas antara masukan warga dan keputusan dari kebijakan tersebut. Nah, dengan demikian, keberhasilan partisipasi itu bukan diukur dari banyaknya forum, jumlah peserta, atau kelengkapan dokumen administrasi. Keberhasilan dari partisipasi itu diukur dari sejauh mana warga memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan publik. Inilah makna dari mengembalikan publik ke dalam tata kelola. Jadi seperti
Ini adalah referensi yang digunakan untuk direview. Jadi artikel ini saya anggap penting karena memberikan kerangka konseptual sekaligus alat analisis untuk memahami partisipasi warga secara lebih kritis. Jadi Fung tidak hanya menekankan pentingnya partisipasi, tapi juga mengingatkan bahwa partisipasi itu harus didesain dengan baik agar tidak jauh dari formalitas administratif atau bahkan legitimasi dari ketimpangan kekuasaan. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan review artikel saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Deni Zulpiani. Saya kira review terhadap artikel yang sudah disampaikan tadi itu sudah sangat detail gitu ya, lengkap gitu ya. Tapi kan tentu saja yang saya tunggu-tunggu itu lagi-lagi adalah pandangan kritikalnya itu, ya kan? Itu kan belum muncul. Sekarang misalkan gitu, tadi Anda sebutkan ada bicara tentang partisipasi, kita bicara tentang siapa yang terlibat, gitu kan? Apakah dia hanya sekedar checklist, apakah sudah masuk pada hal-hal sifatnya substantif? Nah, pertanyaan saya kemudian adalah kalau semuanya itu ada, apakah juga berarti kalau semua apa yang disampaikan oleh Bung tadi itu sudah terpenuhi, apakah itu artinya juga secara otomatis nantinya partisipasi itu akan sangat memiliki makna terhadap tata kelola? Itu kan harus menjadi basis pikiran kita ketika kita melakukan critical review. Artinya apa? Artinya kita tidak berhenti kepada mempersoalkan apa saja yang menjadi pokok bahasan, gitu kan? Kemudian kita membahasnya secara detail, tapi boleh juga kita berusaha untuk merancang hal-hal yang sekiranya luput dari apa yang dibahas oleh si penulis, gitu. Ya, misalkan tadi sudah bicara tentang who, siapa saja yang terlibat, apakah kelompok terlibat, apakah ini segala macam gitu kan. Kemudian juga apa tadi selain itu bagaimana gitu ya, bagaimana proses partisipasi itu dilakukan. Kemudian juga seberapa banyak tadi dikatakan seperti itu ya. Pernahkah kita misalkan mencoba untuk memasukkan hal-hal lain yang harusnya bisa melengkapi dan semakin menyempurnakan ya, nilai partisipasi pada aspek tata kelola. Ya. Misalkan kita usulkan tentang when waktunya. Itu kan mungkin menjadi bagian dari pemikiran apa kritis kita ya atau apapun namanya itu yang mungkin justru akan melengkapi gitu ya. Jadi, ketika kita melakukan kritikal tentu tidak semata-mata kita hanya sekedar mencari kesalahannya tidak gitu ya. Tapi kita juga bisa melengkapi ya sebab mungkin yang sudah dilakukan itu ya sudah sangat sudah lengkap gitu ya. Tapi kalau di tempat yang saya amati ini kayaknya aspek ini nggak ada dan ini menjadi penting kira-kira seperti itu ya. Sebab tadi yang disampaikan Fung kan ideal betul gitu kan. Dan Anda tadi juga sudah sampaikan pandangan untuk mengevaluasi apa yang disampaikan oleh Fung gitu kan. Dan semuanya saya kira oke gitu ya dengan catatan-catatan yang sudah diberikan tadi itu. Tapi saya sebenarnya berharap lebih gitu ya. Misalkan Anda mungkin bisa memasukkan hal tertentu, aspek tertentu yang bisa menjadi bagian dari apa yang menjadi gagasan Fung itu bagus gitu ya. Jadi kita tidak berhenti hanya sekedar mengkritisi, tapi juga berusaha untuk memberikan tambahan-tambahan, gitu kan? Sehingga perbaikan teori, saya kira dia tidak hanya berasal dari bahwa teori itu lemah, tapi kita menyadari bahwa teori itu kuat dan kita semakin menguatkan karena ada karakteristik khas yang ada di negara-negara berkembang misalkan. Ya, itu saya kira pesan saya saja. Tapi secara umum saya kira yang saya sampaikan itu sudah sangat bagus gitu ya, sangat detail teliti gitu ya untuk mereview apa yang disampaikan oleh Fung melalui artikelnya itu. Demikian Bu Dini tanggapan saya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin masih ada yang mau presentasi? Ada yang sudah siap? Tinggal Pak Subanti. Pak Subanti, siap untuk presentasi?
Atau Bu Ayu? Gimana? Sudah siap untuk presentasi? Wah, Bu Ayunya hilang lagi. Pak Subanti, kalau saya periksa dari email saya, belum masuk ya tugasnya? Iya, mohon maaf Pak, saya belum Oh, belum? belum selesai Pak. Oh, berarti belum bisa presentasi sekarang? Ya, belum Pak, belum. Mohon maaf Pak. Ya, Bu Ayu tadi tidak ada. Baik, kalau memang sudah, ya, Untuk tugas saya, mohon maaf Pak, sudah saya ya, kirim barusan Pak. masuk. Saya barusan Ya, iya, sudah masuk, Pak, itu pukul 15.47 ya. Ya, terima Ya, mohon kasih. maaf Pak, baru tahu Ya, ya. di Telegram. Ya, baiklah. Saya kira Bapak Ibu sekalian, nah itulah pertemuan kita hari ini, pertemuan terakhir dengan saya, gitu ya. Minggu depan Anda akan ditemani oleh Pak Aldi. Dan tentu saya sangat berharap bahwa sedikit banyak ada hal-hal yang bisa Anda pertimbangkan, ya, melahirkan inspirasi untuk melengkapi, menambah segala macam seperti itu ya, terhadap tentu tugas akhir yang harus saya selesaikan, yaitu menyelesaikan disertasi itu. Saya kira demikian gitu ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin nanti perlu didiskusikan, saya kira sekalipun saya sudah tidak menjadi teman diskusi di aktivitas kuliah ini, saya menyediakan waktu untuk itu ya. Karena tentu komitmen akademis mengharuskan seperti itu ya. Kita tidak berhenti hanya sekedar pertemuan tatap muka di mata kuliah, tapi juga tentu dalam kesempatan yang berbeda, kita pun juga masih bisa berinteraksi secara akademis ya. Saya kira itu, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ada 5 orang, ya, saya kira saya perlu apresiasi kesabaran saudara untuk bersama saya di mata kuliah ini. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan, gitu ya. Karena saya Terima sekaligus kasih pamit Bapak. dari mata kuliah ini. Ya. Ya baik, terima kasih banyak Ya, Bapak. terima kasih, kasih. Pak. Sehat-sehat Ya, selalu. terima kasih Sehat Pak selalu, Pandu, Bu Pak. Melati, Pak Subanti, Terima Pak kasih. Rito, dan terima kasih Bu Pak. Dini ya. Oke. Sehat selalu. Baik, saya akan akhiri ya. Saya akan akhiri secara bersama-sama dalam hitungan 1, 2.